Warga Jakarta, bulan Ramadan telah tiba. Bulan di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Selain diisi dengan kegiatan ibadah, kita juga perlu mengetahui kiat-kiat untuk dapat menjaga kebugaran selama 1 bulan penuh ke depan. Ngobrol Tengah Hari kali ini akan berbincang dengan 2 narasumber dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI dengan tema manajemen gizi dan olahraga saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bersama saya, Yeri Yohanes, di Ngobrol Tengah Hari. Warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI. Yang pertama adalah Dr. Irnawati Rashid, Magister Gizi Klinik, yang akan membahas tentang asupan gizi. Dan yang kedua dengan Dr. Muhammad Nasrun, Kedokteran Olahraga. Mari kita berbincang bersama mereka. Bu Dr. Irnawati Rashid, saya panggilnya Dok Irna aja ya Bu ya. Dok Irna, saya mau bahas nih tentang asupan gizi selama menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Pertama, pasti ada dong perbedaan antara asupan gizi pada makan sahur dan makanan buka. Nah, untuk makanan sahur sendiri boleh nggak sih Bu Dokter terangkan makanan-makanan apa saja yang berguna selama menjalankan puasa ini? Intinya asupan makanan yang kita makan selama berpuasa itu sebaiknya tinggi protein, rendah lemak, tinggi serat, dan cukup karbohidrat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Saat sahur itu sebaiknya kita makan makanan yang lengkap. Maaf sih saya kasih peraga ya. Makanan lengkap yang mengandung gizi seimbang. Gizi seimbang itu maksudnya dia mengandung zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Zat gizi makro itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Zat gizi mikro itu seperti vitamin dan mineral. Nah, contoh piring makanku yang kita makan untuk sehari-hari ya seperti ini. Jadi pembagiannya setengah dari piring ini terdiri dari sayuran dan buah. 2/3 sayur, 1/3 buah. Setengah lagi 2/3 karbohidrat atau makanan pokok, 1/3 lagi lauk. Orang Indonesia itu kan cenderung lebih banyak Justru karbonnya. Nasinya sampai gunung ya. Nah, sebenarnya yang benar komposisinya seperti ini. Gitu. Nah, Bu, itu kan kalau normal ya. Kalau untuk komposisi pada waktu puasa sendiri seperti apa, Bu? Apakah memang sama juga atau bagaimana, Bu? Sama, karena itu kan untuk mencapai gizi seimbang ya. Tapi dianjurkan untuk sahur itu komposisi dia 60% lebih banyak dibandingkan waktu kita berbuka. 60-40. Jadi saat sahur juga sebaiknya kita makan gizi yang lengkap. Kita hindari minum minuman juga yang mengandung diuretik seperti teh, kopi, terus minum minuman yang tinggi kalori, tinggi gula. Karena justru akan menyebabkan kita haus terus-menerus dan menyebabkan kita sering buang air kecil. Jadi bisa menyebabkan dehidrasi. Berarti yang lebih baik minum air putih aja? Air putih. Nah, kalau untuk ukuran air putihnya sendiri seberapa banyak yang sebaiknya dalam 1 hari itu minimal 2 liter. Nah, cara mengaturnya kita bisa dengan rumus 2-4-2. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat makan malam hingga menjelang tidur, 2 gelas lagi saat sahur. Itu jumlah minimal ya. Tapi kalau misalnya kita masih mikir, oh 2 gelas masih kurang nih, nggak apa-apa, kita boleh tambah lagi. Berarti kalau untuk kebutuhan air sendiri selama bulan puasa itu masih tetap minimal 2 liter ya? 2 liter. Gitu. Karena cairan tubuh kita itu sekitar 80% terdiri dari air. Jadi kita nggak boleh sampai dehidrasi, sampai kekurangan cairan. Oke. Nah, kalau untuk itu kan tadi kan untuk sahur, Dok. Kalau untuk setelah kita berpuasa tuh biasanya 14 jam. Komposisinya dengan makanan seperti yang kita pakai untuk sahur atau ada perbedaan? Nah, saat berbuka disarankan sebaiknya jangan langsung makan yang lengkap seperti itu. Sebaiknya kita kayak seperti takjil itu porsi snack sekitar 10%. Jadi terutama kita harus fokus untuk hidrasi, mengganti cairan yang hilang selama kita berpuasa. Itu dengan minum air putih,
Atau dan untuk mengganti energi yang hilang itu dengan cepat kita bisa makan potongan buah atau kurma. Nah setelah itu baru kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kurang lebih 15 menit sampai 20 menit kita baru makan makanan yang lengkap seperti sahur itu. Dan untuk yang pertama itu setelah berbuka itu lebih baik makanan tajil atau kurma ya? Potongan buah atau kurma. Kenapa? Karena kurma itu mengandung gula sederhana yang cepat dicerna oleh tubuh. Dan dia juga tinggi serat, kaya serat. Jadi dia juga sangat baik untuk saluran cerna. Makanan yang tinggi serat itu dicerna lambat, hingga mempunyai efek mengenyangkan. Dan juga kurma bisa mempersiapkan saluran cerna setelah kita berpuasa 14 jam ya. Saluran cerna kita tidak akan kaget, karena dia juga tinggi serat. Kalau untuk buah lebih bagus mana dok? Maksudnya buah potong atau jus? Sebaiknya dalam bentuk buah potong. Karena seratnya masih tinggi. Tapi kalau udah dalam bentuk jus, hanya ada air fruktosa ya, air gula aja. Jenis buahnya boleh nggak sih dok? Direferensi itu buat masyarakat tahu gitu. Buah-buahan yang kaya dengan air ya, seperti apel, pir, atau semangka, pepaya, buah naga, atau alpukat juga boleh. Alpukat juga boleh ya? Boleh. Kenapa dok? Alpukat itu kaya dengan lemak yang baik, lemak mufa. Dan dia bisa meningkatkan kadar lemak yang baik di dalam tubuh. Jadi mulai jelas nih ternyata ya, mana perbedaan antara makanan tajilnya, kemudian nanti setelah ibadah maghrib mau masuk terawih atau sesudah terawih itu untuk makanan beratnya ya enaknya di mana dok? Jawabannya? Kan setelah pas waktu maghrib kita udah makan yang berat ya. Setelah terawih mungkin kalau kita lapar lagi ya, kita masih mau makan lagi boleh, tapi sekali lagi di komposisi. Perbanyak makan buah dan sayur. Kalaupun mau makan karbohidrat misalnya nasi, ganti dengan karbo yang kompleks seperti beras merah, gandum, dan sejenisnya. Dan jangan lupa proteinnya juga. Jenis sayur-sayuran dok sekarang? Maksudnya kan itu maksudnya ke tadi kalau saya tidak salah kan mikro ya? Iya. Nah sayuran itu seperti apa? Banyak orang mikro itu vitamin dan mineral ya. Dia kaya di sayur, vitamin dan mineral itu banyak di sayur dan buah. Jadi minimal untuk memenuhi nutrisi mikronutrien dalam tubuh kita, vitamin itu sayur itu 2 porsi sehari minimal. Kalau buah 3 porsi sehari minimal. Kalau untuk rekomendasi setelah buka nih dok, berapa kali makan sih bolehnya? Apakah setelah maghrib dia makan, terus mau tidur lagi, apa dia boleh makan lagi? Dengan komposisi tadi ya? Iya, seperti yang saya bilang tadi, yang penting kita perbanyak makan sayur dan buah. Terus untuk minuman dibatasi di air putih aja ya Pak? Air putih boleh, air kelapa boleh, tapi sebaiknya jangan dalam bentuk jus buah. Lebih baik dalam bentuk buah potong. Jumlah tidur dok? Kan orang kan bangun tuh, siklus tidurnya berbeda. Iya. Saat berpuasa juga kita harus mengatur waktu tidur kita. Kita harus cukup tidur agar kita tetap bugar. Disarankan minimal 6-8 jam. Jadi kita juga harus mengatur misalkan kita tidur lebih cepat. Karena kan otomatis jam 3 atau jam 4 kita udah bangun. Betul. Dan setelah sahur sebaiknya jangan tidur lagi. Yeah. Kalau mau tidur lagi boleh nanti siang sekitar jam 11, mungkin sekitar 1 jam. Nah, kita mau bicara tentang olahraga nih, Dokter Hasrun. Nah, gimana sih Dokter Hasrun kalau untuk selama orang menjalankan puasa itu, pertama kita mau tahu dulu nih, waktu yang paling bagus untuk melakukan kegiatan olahraga untuk orang awam itu seperti apa sih, Dok? Boleh dijelasin nggak sih, Dok? Nomor 1 paling enak, barangkali saya tujuan. Kadang-kadang orang berolahraga tujuannya nggak tahu buat apa. Yeah. Di masa puasa, sebetulnya sama dengan masa pandemi, tujuan berolahraga disarankan pada menjaga agar apa yang sudah didapat, fitness yang sudah dicapai selama ini tidak menjadi turun. Kebanyakan orang berpuasa, terus selesai puasa terus hilang semuanya. Itu makanya dia tetap harus melakukan olahraga. Nah, tapi tujuannya adalah untuk memaintain. Lalu waktu yang baik, karena pagi sampai siang kita kehilangan air penguapan akibat puasa, maka disarankan di
sore hari. Ada dua hal sebetulnya, bisa dua. Yang pertama, menjelang berbuka puasa, sedemikian rupa misalkan setengah jam lebih dikit, mulai melakukan olahraga, lalu menjelang buka dia stop, beberes, mandi, lalu buka puasa. Sehingga tidak ada jeda waktu antara aktivitas dengan berbuka puasa, minum, karena pasti keluar keringat banyak pada saat berolahraga. Atau bisa juga sebetulnya setelah taraweh sih, cuman nanti berkaitan dengan lagi waktu tidurnya cukup atau tidak. Tapi yang paling ideal itu paling enak adalah menjelang berbuka puasa. Berarti untuk masyarakat itu dia harus benar-benar memperhatikan waktu-waktu kapan nanti buka puasa itu, maghribnya kapan, dan sebelumnya juga dia harus tahu waktunya, dia harus jaga setengah jam sebelumnya, Dok, ya? Iya. Maksud saya setengah jam karena olahraga yang dianjurkan adalah setengah jam. Nanti bisa plus minus. Jadi mulailah misalkan 40 menit sebelum waktu buka gitu. Sehingga mepet dengan buka puasa, selesai olahraga, selesai aktivitas, dalam keadaan haus, pengen minum, bentar lagi buka. Biar nggak lemes ya, Dok, ya? Biar cairannya nggak terlalu lama kita kehilangan cairan. Volumenya sendiri, Dok? Maksudnya dalam seminggu tuh kan biasa ada yang mungkin ada yang tiap hari, mungkin 3 kali seminggu. Nah, kalau untuk selama bulan puasa itu bagaimana? Walaupun di dalam teori menyatakan 3-5 kali seminggu, saya lebih menganjurkan paling gampang selang sehari sebetulnya. Selang sehari? Selang sehari, biarkan ada 1 hari waktu badan merecovery apa yang kita kerjakan sehari sebelumnya. Berarti paling nggak rata-rata 3 atau 4 kali aja seminggu? 3 atau 4 kali seminggu. Nah, tapi Dok, kalau untuk jenis olahraganya, banyak juga kan ada yang masih udahlah kan bentar, mungkin dia bisa setengah jam nih, dia masih intensitasnya nih jogging, atau dia intensitasnya sama face-nya itu sama. Nah, kalau kayak gitu jenis olahraga apa, Dok, yang paling bagus? Pertama, 3 jenis harus dikerjakan, yaitu ada latihan kelenturan, ya kita nggak terlalu kuat dengan stretching. Yang kedua aerobik, kapasitas jantung paru. Yang ketiga kekuatan otot. Latihan kelenturan kita biasa dengan stretching bisa dikerjakan. Lalu latihan aerobik yang diminta tergantung lagi kapasitas kita saat itu. Sehingga bentuknya paling enak adalah bisa jalan kaki, bisa jogging kecil. Kalau yang udah levelnya agak tinggi, joggingnya agak cepetan lagi, bisa sepeda, bisa treadmill. Jadi kira-kira itu yang bisa untuk aerobik. Sedangkan tergantung orangnya sebetulnya. Kalau dia sudah fit, dia akan lebih cepat. Kalau belum fit baru mulai, dia tentu mungkin jalan kaki saja. Berarti kalau untuk yang secara general aja, umum aja gitu, Dok, paling jalan santai. Kalaupun lari-lari kecil, disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing ya. Atau sepeda juga yang rutenya nggak terlalu banyak gitu, Dok, ya. Sama satu lagi, saya tetap menyarankan latihan kekuatan otot. Otot-otot yang kita pakai, kita bisa berdiri sekarang, kita bisa memegang sesuatu, kita bisa menggerakkan, itu memakai otot. Jadi otot yang dilatih terutama otot genggam, otot bahu, otot paha depan, paha belakang, sama punggung dan perut. Itu latihannya bisa kita tanyakan, bisa sit up, bisa pakai barbel, segala macam. Ngeplank juga termasuk? Ngeplank termasuk, oke. Latihan plank yang begini di bawah, itu seluruh otot dipakai untuk mempertahankan kekuatan otot yang ada. Makin hari kita makin kuat, dan itu lengkap. Di ujung kepala sampai ujung kaki, plank itu lebih kecil. Berapa otot yang harus diperhatikan untuk selama? Kalau yang terutama tadi saya buat fungsi hidup, terutama kalau buat saya ya. Satu, genggam. Kita bisa menggenggam apa saja aktivitas akan menggenggam. Yang kedua, ini akan ditopang dengan bahu. Karena kalau dia nggak kuat, dia akan ketarik ke bawah. Contoh bergelantungan di bis aja. Kalau bahunya nggak kuat, dia akan begini. Betul. Begini. Kalau nggak kuat, dia akan jatuh. Yang kedua, tetap punggung dan perut, sit up dan back up dengan modifikasi. Kemudian satu lagi otot paha depan, paha belakang. Kalau paha dengan squat ya, Dok? Paha squat diantaranya salah satu, tapi bisa dengan cara lain. Intinya adalah meluruskan kaki, ini melatih otot paha depan. Begitu kita membengkokkan ini, itu melatih otot depan. Jadi semua gerakan yang ada begininya, termasuk begini, itu adalah menguatkan otot paha depan.
Kalau yang membengkokkan otot paha belakang. Tergantung pakai beban, bisa pakai beban sendiri, bisa pakai anak, bisa pakai di gym. Berarti tetap stretching atau ototnya tetap diperhatikan dong ya selama Ya. ini. Jangan berpikirnya Langsung. olahraga biasa aja langsung ya, stretching dulu, pemanasan dulu, Ya. baru nanti otot-ototnya. Itu mengurangi kekakuan tadi. Baik. Kalau untuk selain dari olahraga, ada nggak sih dok kayak mungkin apa istilahnya meditasi atau apa yang mungkin ini yang mungkin disarankan atau apa, nggak ada ya? Nggak tahu masuk di konteks. Kalau saya masih menyarankan yoga, bisa, tai chi, Oh, tai chi juga boleh. yoga. Yang intinya adalah sebetulnya pengaturan nafas yang membuat optimalisasi bagian paru yang terlibat menjadi cadangan kalau kita kena COVID. Oh iya. Kalau kita masih juga di masa pandemi. Tai chi saya tuh termasuk yang menyarankan. Oh, jadi kalau tai chi itu juga boleh dok ya? Ya. Selama puasa ya? Nah, sebenarnya kita kalau kita benar ya selama bulan puasa kan kita juga ada tambahan sholat taraweh. Nah, iya, Bu. Sholat taraweh itu kalau kita benar gerakannya ya dok ya, itu juga seperti Ada exercise. ada exercise-nya juga. Gerakan dalam sholat itu juga mengatur, kalau kita benar kita bisa khusyuk, itu juga mengatur pernafasan, mengatur otot-otot juga ya dok ya. Saya udah praktekkan, ternyata nafas kita saat sholat sama Iya. nafas kita saat berlatih tai chi Iya. itu sama ininya prinsipnya. Prinsipnya Yang sama. kedua di dalam sholat itu kalau orang taraweh, Hah? kalau yang 11 rakaat, Iya. berarti dia ada 11 kali dia turun ke bawah dan dia meluruskan ini tadi yang saya bilang buat Otot-otot ini Iya. juga ya. otot ini. Itu salah satu game-nya yang bisa kita ambil. Dok Nasrun, Dok Irna, benar-benar penjelasannya sangat baik, mulai dari gizinya, makanannya, jenis-jenis makanannya, sampai kegiatan olahraganya. Terima kasih banyak nih dok untuk semua sharingnya hari ini. Sama-sama. Warga Jakarta, demikianlah episode Ngobrol Tengah Hari kali ini. Mudah-mudahan seluruh informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jalani protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kurangi mobilitas, dan hindari kerumunan. Saya Gary Yohanes, salam.